Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ibu Demi Fauzia, kemudian saya sendiri Sabira Fitra Amalia, kemudian Ibu Anis Humairo. Nah, kelompok kami kebagian materi aplikasi sistem bilangan atau algoritma komputasi. Di sini kami mengambil aplikasi sistem bilangan yaitu Python, NumPy dan Spice. Spy. Next. Nah, latar belakang dari si aplikasinya ini, yang pertama itu komputer itu bekerja dengan sistem biner 0 dan 1. Nah, komputer pada dasarnya itu tidak memahami angka seperti manusia, melainkan dua kondisi dasar yaitu hidupnya 1 dan matinya 0. Oleh karena itu, seluruh data yang diproses oleh komputer, baik berupa angka, teks, maupun gambar yang direpresentasikan dalam bentuk sistem bilangan biner. Nah, representasi ini menjadi dasar dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan transmisi data dalam sistem komputer. Yang kedua, sistem bilangan penting dalam komputasi. Sistem bilangan merupakan fondasi utama dalam komputasi karena digunakan untuk merepresentasikan seperti oksal dan heksadesimal, juga digunakan untuk mempermudah pembacaan dan penulisan data dalam konteks pemrograman. Dengan demikian, pemahaman sistem bilangan ini tidak hanya bersifat teoritis saja, tapi juga memiliki peran praktis dalam berbagai aplikasi komputasi. Nah, yang ketiga yaitu dibutuhkan pemahaman algoritmik, bukan hanya hasil narasi, bukan hanya hasil. Dalam praktiknya, banyak proses komputasi dilakukan secara sistematis oleh perangkat lunak. Namun, untuk memahami bagaimana suatu hasil itu diperoleh, maka diperlukan pendekatan algoritmik. Nah, pemahaman algoritma ini sendiri memungkinkan seseorang itu bisa mengetahui langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga hanya bergantung pada fungsi otomatis, eh, bukan hanya memahami fungsinya saja, tapi juga pakai logika dalam mendasarinya. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu apa sistem bilangan. Yang kedua, proses konversi dari desimal ke biner. Yang ketiga, bagaimana implementasi algoritma itu dalam Python. Kemudian juga ada tujuannya itu untuk memahami konsep sistem bilangan, mengimplementasikan algoritma dalam Python, serta menganalisis proses komputasinya. Nah, konsep sistem bilangan di sini, sistem bilangan ini terdiri dari beberapa jenis. Di sini ada 4, yaitu desimal dengan berbasis 10, kemudian biner berbasis 2, kemudian yang ketiga itu oktal berbasis 8, kemudian heksadesimal berbasis 16. Nah, untuk penjelasan aplikasi dari algoritma ini, kita mengambil Python. Nah, yang akan dijelaskan oleh Ibu Demi. Kepada Ibu Demi dipersilakan. Baik, terima kasih Sabila atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang Python. Nah, Python merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam komputasi karena sintaksnya sederhana dan mudah dipahami. Python dapat digunakan untuk mengimplementasikan berbagai konsep matematika, termasuk sistem bilangan dan algoritma. Nah, Python itu kan merupakan bahasa pemrogramannya itu tingkat tinggi yang dirancang agar mudah dipahami oleh manusia. Dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya, sintaks Python ini relatif sederhana sehingga sangat sesuai digunakan untuk pembelajaran maupun penelitian ilmiah. Dalam bidang matematika, Python memiliki peranan yang sangat penting karena mampu mengimplementasikan berbagai algoritma matematis secara efisien. Sebagai contoh, proses konversi bilangan desimal ke biner yang apabila dilakukan secara manual memerlukan beberapa tahap pembagian berulang. Dapat dilakukan secara otomatis itu menggunakan Python melalui fungsi-fungsi buaan. Nah, selain digunakan untuk pembelajaran, Python juga dimanfaatkan dalam analisis data atau kecerdasan buatan seperti AI, kemudian untuk pembelajaran mesin, untuk statistik.
Jadi dengan demikian Python dapat dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan konsep-konsep matematika dengan implementasinya dalam dunia komputer. Next. Nah, kita akan bahas tentang library Python. Dalam Python terdapat berbagai library yang mendukung komputasi numerik seperti NumPy dan SciPy. Nah, Python ini sebenarnya telah menyediakan berbagai fungsi dasar untuk melakukan perhitungan. Akan tetapi, dalam penyelesaian masalah matematika yang lebih kompleks, Python membutuhkan pustaka tambahan atau yang dikenal sebagai library. Library dapat diibaratkan sebagai kumpulan fungsi yang telah dibuat sebelumnya, sehingga pengguna tidak perlu menuliskan sebuah algoritma dari awal. Dengan memanfaatkan library, proses komputer bisa menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Nah, kita akan bahas tentang NumPy atau istilahnya dikenal dengan numerical Python. Merupakan library yang dikembangkan khusus untuk komputasi numerik. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya dalam mengelola data numerik menggunakan struktur data yang disebut array. Berbeda dengan list pada Python, array pada NumPy mampu memproses data dalam jumlah besar dengan lebih cepat. Nah, kalau sementara SciPy itu merupakan pengembangan dari NumPy yang menyediakan berbagai metode komputer ilmiah seperti optimasi aljabar linear, integrasi numerik, serta analisis statistik. Next, yang sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, dalam Python, konversi bilangan dapat dilakukan dengan cepat menggunakan fungsi bawaan seperti bin dalam kurung. Ya, sebagai contoh, misalkan bin 10 akan menghasilkan representasi biner dari angka tersebut. Nah, jadi misalkan selain menyediakan tadi library Python juga memiliki sejumlah fungsi bawaan ya atau yang disebutnya tadi built-in function. Nah, jadi kita dapat digunakan tanpa perlu menginstal pustaka tambahan. Ya, contohnya ya tadi ya bilangan salah satu fungsi bawaan yang berkaitan dengan sistem bilangan adalah fungsi bin eh, dalam kurung tutup kurung. Fungsi ini digunakan untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi representasi bilangan biner. Sebagai contoh misalkan kita menuliskan bin dalam kurung 10 kurung tutup bin. Python akan mengubah angka 10 ke dalam bentuk biner dengan menghasilkan keluaran 0B 10 10. Awalan 0B ini menunjukkan bahwa bilangan tersebut direpresentasikan dalam sistem biner. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan dibahas ya sekarang oleh Bu Anis mengaplikasikan dari aplikasi Python itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Deni. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Anis penggunaan aplikasi Python ini sendiri kepada Ibu Deni, kepada Ibu Anis. Ini ada hubungan dengan sistem bilangan. Nah, langsung aja ke ininya ya. Sebentar saya stop share dulu. Kita langsung ke sebentar. Kita langsung aja demonstrasi ke Python-nya ini. Nah,
Sekarang saya akan mendemonstrasikannya menggunakan platform Google Colab agar komputasinya lebih efisien dan bisa diakses secara lewat internet gitu. Jadi kita tidak perlu download aplikasi Python secara mandiri di laptop. Sebagai analogi, Python itu ibarat sebuah kamus bahasa. Dia memiliki bahasanya sendiri. Jika kita memiliki kamus bahasa Indonesia Inggris, kita memerlukan selembar kertas lain untuk menuliskan kalimatnya. Nah, Google Colab di sini bertindak sebagai kertas wadah tulisannya tadi. Jadi untuk menjalankan perintah bahasa pemrograman Python tersebut. Jadi ibaratkan Python itu kamus bahasa pemrograman seperti itu. Langsung aja eh, kita coba Python, kita demonstrasi untuk misalnya fungsi bawaan yang tadi ya. Kita tulis print dalam kurung tanda petik, kita tulis dulu fungsi bawaan atau yang tadi dibahas build build Python, build in dalam kurung Python, tutup kurung. Oke, nah kemudian kita coba mengonversi angka desimal ke biner sesuai tadi contoh yang di PPT ya. Misalnya kita tulis angka desimal, angka desimal sama dengan 10. Kemudian kita tulis lagi hasil biner sama dengan bin dari angka desimal. Desimal yang tadi, yang 10 ini. Kita enter lagi, kita tulis print lagi, dalam kurung, buka kurung, F, tanda petik, angka, bentar ya, angka desimal. Titik 2, kurung kurawal buka, angka desimal. Kita tulis lagi angka desimal, kita kurawal tutup, tanda petik nih, kan udah ya ininya. Dia disuruh tanda petik untuk menutup dan tutup kurung. Nah, kemudian kita tulis lagi print F tanda petik hasil konversi biner. Nah, hasil konversi binernya itu apa? Kita kurung buka hasil biner. Kurawal tutup, lalu di sini tanda petik tutup dan ini. Nah, ini kan udah tinggal nutup aja ya. Kemudian kita demonstrasikan, kita running ini, si kode ini. Nah, dengan cara shift enter, nanti dia di sini akan muncul hasilnya. Kita tunggu dulu. Bentar, nah ini fungsi bawaan atau built-in Python angka desimal dari 10 hasil konversi biner 0B 10100B itu kode dari desimal 10 itu dari biner ya, dari biner yang basis 2. Kemudian kan kita udah membuktikan fungsi bawaan Python nih. Nah, saat kita masukkan fungsi yang bin 10 ini, bin 10, Python itu secara instan mengubah angka desimal 10 menjadi 0B 1010. Awalnya OB di sini tuh kan
merupakan petanda sistem biner ya di dalam Python itu. Ini 0B. Kemudian kita coba lagi implementasi dari uh, library NumPy. NumPy. Oke, kita coba tuliskan kode lagi. Print, buka kurung, tanda petik, implementasi. Kita tulis implementasi library NumPy. Nah, di sini kan udah ada ya disuruh tanda petik, terus kurung tutup. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada juga import, kodenya import NumPy S. Nih, kita tinggal lanjutkan aja NumPy SNP. Nah, itu sudah ada kodenya. Kemudian enter. Nah, di sini kita ngapain? Kita merepresentasikan data numerik dalam bentuk array. Kita merepresentasikan data numerik desimal, maaf. Data numerik desimal dalam bentuk array. Nah, data sama dengan np.array. Ini kodenya. Nah, di sini kemudian tanda kurung buka, kurung siku buka. Misalnya kita masukkan 10, angka 10, kemudian 20, kemudian 30. Di sini udah ya disuruh ada kurung kurung kurawal tutup dan kurung kurung tutup. Nah, kemudian enter lagi. Print. Kita mau tahu ya hasilnya. Print dalam kurung tanda petik data array dari NumPy. Nah, titik 2 kurung tutup. Oh, ini maaf. Tadi ini kurung tutup ya. Kurung kurung tutup. Maaf. Tanda petik baru kurung tutup. Oke. Udah gitu kita enter. Tinggal kita perintahkan print data. Lihat datanya. Kemudian kita jalankan kode ini. Kita jalankan. Nah, ini implementasinya jadi karena datanya 10, 20, dan 30, maka ngeprint datanya adalah ini 10, 20, dan 30. Nah, ini kita tidak hanya mengolah satu angka ya, kayak berarti kan dia mengolahnya ada berapa angka gitu di sini. Nah, ini sekumpulan data numerik desimal sekaligus kayak dalam bentuk matriks atau array, seperti contoh ini, seperti itu. Kemudian kita coba lagi. Implementasi print implementasi maaf. Print buka kurung tanda petik implementasi library SciPy. Tanda petik tutup dan kurung tutup. Ini kodenya adalah from SciPy import constant. Constant. Itu. Nah, ini enter lagi ini adalah untuk memanggil konstanta matematika universal untuk analisis lanjutan. Ini matematika universal atau iya.
nilai nilai pi. Nah, ini kodenya nilai pi sama dengan konstan 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 dot i. Enter. Kita enter, baru kita print. Print lagi. Print apa? Print F nilai konstanta. Konstanta tadi. Konstanta pi dari SciPy. Nah, kemudian titik 2 itu apa? Nah, kurawal buka nilai skor PI. Nilai PI. Nah, kita tutup. Baru kita jalankan lagi. Ini adalah implementasi library SciPy. Nah, Pi ini nilainya berapa? Nah, ini 3,14159,265. Nah, biasanya kan kita cuma menulis 3,14 aja ya, nilai Pi itu. Nah, ini tuh panjang karena dia eh, basis gitu kan. Dia banyak desimalnya. Nah, ini itu untuk mendapatkan nilai matematika universal Pi secara instan tanpa perlu mengetik manual kayak gitu. Kemudian dalam slide sebelumnya kan disebutkan bahwa NumPy itu digunakan untuk mengolah data numerik dalam jumlah besar. Nah, salah satu kekuatan utama Num NumPy itu adalah kita diberikan kontrol penuh untuk memilih jenis penyimpanan data. Nah, yang paling optimal. Coba kita langsung lihat ya. Maaf, nggak di sini. Kita taruh di bawahnya. Nah, kita coba import NumPy SNP. Ini kodenya ya. Kita mau menetapkan desimal yang akan diuji. Kemudian enter. Angkanya berapa? Misalnya 1. Nah, dengan satu ini kita ngapain? Menggunakan untuk mengasikan data ke dua jenis penyimpanan. Penyimpanan utama ya. Di sini penyimpanan utamanya itu ada N64 titik plot plot yang tadi ini kurung tutup. Kemudian ini adalah sebuah penyimpanan. Nah, ini tuh sebuah penyimpanan 64 bit. 64 bit atau disebut double precision. Nah, kemudian untuk float 32, N32 sama dengan NP titik float 32 angka kita masukkan biar nanti dia memasukkan angka ya, biar dia nanti memasukkan angkanya ke sini dengan komputerisasi. Nah, ini adalah apa? Ini adalah penyimpanan 32 bit atau single precision. Gitu itu, enter, kita print lagi, print buka kurung, tanda petik, perbandingan jenis penyimpanan. Maaf, ini tanda petik 2. Maaf. Ini tanda petik 2 juga. Baru kurung tutup. Enter, print, kurung buka, F, nilai 0,1. Nah, disimpan di plot 64. Kita lihat. Nah,
disimpan di float 64. Titik 2, kurung kurawal buka, N 6.2, 20 F. Nah, kurung kurawal tutup, tanda petik, kurung tutup. F ini adalah float atau fixed point. Jadi, menampilkan angka sebagai pecahan desimal biasa gitu. Jadi, nah 20F ini adalah artinya tampilkan 20 angka di belakang koma dalam format desimal gitu. Nah, 20 ini yaitu 20 angka yang kita ingin memunculkan 20 angka yang ditampilkan di belakang desimal. Kemudian ini yang udah eh, bit 64, sekarang tinggal yang, maaf ini ya, pakai spasi ya. Nah, sekarang tinggal yang 32. Print, kurung buka F, tanda kutip, nilai 0,1 disimpan di float 32.2, kurung kurawal buka, N-nya berapa? N 32. N underscore 32.2, kita mau melihat di tampilkan 20 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Kurung kurawal tutup, tanda petik, dan kurung tutup. Nah, udah gitu kita langsung jalankan aja. Seperti ini. Seperti ini. Bahasa pemrogramannya. Nah, kita jalankan. Oh, ada error. Sebentar ya, ada yang salah berarti. Mohon maaf. Di sini tulisannya nilai 019. F nilai. Oh, maaf. Ini bukan 0,1 ya. Di sini tuh 0,1. 0,1. Sebentar. 0,1 ya. Coba kita jalankan. Nah, maaf ya. Tadi salah. Harusnya 0,1 karena koma itu di sini titik ya. Nah, di sini di layar. Nah, ini kita bisa mendemonstrasikan penyimpanan utama di bilangan pecahan NumPy yaitu float 64 dan float 32. Nah, kita mencoba menyimpan di desimal yang sama. Itu 0,1. Sama berarti. Berarti angka 0,1 itu kalau di float 64 dan float 32 itu sama 0,1. Nah, apa sih bedanya float 64 sama float 32? Float 64 itu komputer menyediakan ruang sebesar 64 bit dengan ruang memori yang besar. Ini tingkat akurasinya bertahan sangat jauh tuh ya, dan angka melenceng itu sebentar. Tidak 20F. Oh, ini maaf, ini harusnya ada titik ya di sini. Titik dulu. Titik. Nah, kita jalankan. Nah, di sini baru terlihat ini beda ya antara float 64. Nah, ini 0,1000000 dan 5-nya 555-nya terakhir. Kemudian float 32 0,1001490. Nah, itu beda ya. Padahal kalau misalnya kita secara manual, kita tuh di buku tulis ya hanya 0,1 gitu ya. Tapi kalau misalnya di komputer itu dia bisa eh, itu tuh tidak hanya 0,1 tapi lebih panjang lagi gitu. Nah, ini tingkat akurasinya itu di float 64 itu bertahan sangat jauh ya. Jadi angka yang melenceng itu baru di digit ke-18. Jadi dia 0,10000. Nah, di sini baru melenceng ada 5, angka 55. Nah, sedangkan kalau float 32 itu komputer hanya menyediakan ruang setengahnya. Nah, yaitu 32 bit karena ruang penyimpanannya lebih sempit. Angka ini tuh sengaja dipotong dan dibulatkan ya lebih awal. Kenapa? Karena eh, itu penyimpanan ruangnya kecil, jadi dia angka melencengnya itu
lebih eh, lebih awal, terlihat lebih awal ada di digit ke 9 setelah koma ya, nih. Tuh, seperti itu. Ibarat kita menulis di buku tulis, kalau kita ingin menulis angka pi, tadi 3,14. Nah, dengan misalnya dengan sangat teliti nih, kita di buku tulis nih pengen 100 digit di belakang koma. Nah, itu kan 3,1 berapa, itu butuh kertas yang sangat panjang ya, sangat eh, memorinya besar gitu, berarti kertasnya harus besar. Nah, sama kalau misalnya di eh, kertas itu kan kita terbatas ya memori kecil, jadi kita terpaksa nulis itu 3,14 aja. Nah, itu tuh akurasinya rendah. Nah, disinilah peran NumPy. NumPy itu memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menentukan kita seberapa akurat. Kalau kita sedang menghitung uang triliunan, kita pakai akurasi tinggi 64 bit, tapi kalau cuma untuk grafik sederhana di layar HP, mungkin kita pakai 32 bit saja sudah cukup agar lebih ringan. Nah, seperti itu. Kemudian eh, segitu saja dari saya. Ini mungkin sebenarnya masih banyak ya, masih banyak contoh-contoh, tapi bisa dilihat nanti eh, di YouTube. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Eh, Sepertinya moderatornya sedang sinyal. Kalau begitu, saya tutup aja. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai aplikasi sistem bilangan, dan kita mempresentasikannya melalui Python. Jadi Python adalah bahasa pemrograman ya, bukan sebuah aplikasi. Jadi dia walaupun di download di laptop, dia tetap butuh aplikasi lain untuk menjalankannya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Anis yang udah eh, mendemonstrasi tentang aplikasi Python ini sendiri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam presentasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu Anis, recordnya di off. Udah berarti ya bisa keluar.